Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Sri Yulia Rahmawati dengan NIM 20305111084 dari program studi Teknik Informatika semester 4 kelas A. Di sini saya akan melakukan uji coba serta memaparkan sejumlah dataset yang saya dapat dari UCI Repository. Nah, untuk itu kita lakukan sedikit kilas balik materi terlebih dahulu terkait proses dan peran data mining. Nah, untuk peran data mining itu ada 5. Yang pertama ada estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, untuk proses data miningnya sendiri itu pertama kita kumpulkan dulu datasetnya. Kemudian dataset tersebut kita terapkan metode. Setelah metodenya sudah diterapkan, kita mendapatkan pengetahuan, setelah itu dilakukannya evaluasi agar mengetahui akurasi keeroran suatu data. Baik, untuk yang pertama kita lakukan uji coba untuk data estimasi. Nah, di sini saya akan mengimport data dari folder lokal saya. Nah, ini di select all aja semuanya, kemudian di next. Nah, untuk itu kita harus terapkan label terlebih dahulu. Jadi kondisi dari data ini tuh, jadi ini tuh data real estate. Jadi kita tuh mencari harga, estimasi harga dari sebuah rumah dengan fitur misalkan rumah ini tuh dekat ke MRT, itu misalkan sejauh 84 meter atau yang lainnya. Kita coba masukkan label di yang atribut Y house pricing. Sini change role. Kemudian di sini label. Oke. Nah, di sini kan ada tipe data integer, real, integer dan lain-lain seperti itu. Itu menandakan bahwa kalau misalkan yang integer itu tipe datanya hanya angka saja, angka bulat, bilangan bulat. Nah, kalau misalkan yang real ini dia ada komanya. Seperti itu. Kita next. Terus kita taruh di local repository. Finish. Nah, lalu kita ke design. Di design kita cari di sebelah kiri di repository itu ada real estate valuation dataset. Ditarik. Jadi konsep RapidMiner ini hanya drag and drop saja. Nah, kemudian di bagian operator kita cari algoritma yang sesuai untuk peran data estimasi, yaitu kita bisa menggunakan linear regression atau neural network. Tapi kali ini saya mau pakai linear regression aja. Oke, ditarik aja. Nah, ini output, ditarik ke track. Nah, untuk bisa tahu lingkaran-lingkaran yang ada di sini, kalian bisa lihat di bagian kanan bawah di help. Di bagian help di scroll aja ke bawah. Nanti keluar. Nah, ini kan ada EXA, ini EXA untuk example set, mode untuk model. Nah, regression model is delivered. Nah, jadi hasil dari ini dikirim atau dihasilkan nantinya keluarnya dari mode. Nah, tarik aja ke result. Nah, udah seperti ini, kita run di atas ini. Nah, setelah di run kita cek annotation, description. Maksud saya description. Nah, description ini di sini kan ada 5, ini kali sekian dan ke bawah lagi itu adalah sebuah rumus yang digunakan untuk mencari
pricing. Ya, misalkan kalau kita mau mencari price rumah tertentu dari, misalkan patokannya tuh dari tahun rumah tersebut, kita tinggal ini masukin minus 0,269 dikali ini, seperti itu kalau untuk yang estimasi. Nah, kemudian kita lanjut ke data selanjutnya, yaitu data forecasting. Nah, untuk yang data sebelumnya bisa kita hapus dulu aja. Nah, untuk forecasting sendiri saya menggunakan data dari UCI juga, sama. Nah, saya pakai yang Horton General Hospital. Di next, nanti akan keluar seperti ini. Ini di select all aja semuanya. Kemudian kita cari atribut yang menunjukkan dia itu target atau labelnya. Nah, di sini ada atribut namanya ADM. ADM sendiri saya baca dari dokumentasi datasetnya, itu admission atau penerimaan pasiennya. Nah, maka dari itu yang ADM ini saya jadikan label. Nah, di forecasting sendiri dia uniknya adalah dia terdapat time series. Nah, time seriesnya itu di sebelah sini. Jadi time series itu isinya bisa waktu, jam, bisa tanggal, bulan, atau tahun. Nah, kebetulan di dataset saya ini time seriesnya basisnya tahun ya. Oke, setelah di set labelnya, dan ini tipe datanya hanya integer karena bisa dilihat datanya hanya angka semua. Oke, di next, finish. Kemudian ke Horton General di drag. Sama seperti data estimasi ya, kalau forecasting itu dia menggunakan algoritma antara linear regression atau neural network. Kali ini saya sama akan menggunakan linear regression dengan metode yang sama dan penjelasan yang sama ada di bawah kanan. Untuk linear regressionnya kita tarik mode-nya result, lalu kita run. Nah, keluar ya, sama. Di description juga kurang lebih sama sebenarnya. Untuk mencari tahu hasil ini tuh, hasil admission 413 orang itu, kalau misalkan dilihat dari atribut yang kardio, dia tambah 6,898 dikali kardio. Seperti itu untuk data forecasting. Nah, untuk selanjutnya kita ke peran data mining klasifikasi. Untuk ininya sama ya kayak tadi. Untuk import datasetnya sama semua nanti sampai dataset yang asosiasi. Nah, ini saya pakai balloons dataset atau yang balon. Nah, ini sama select all. Nah, kemudian di sini ada label yang harus diterapkan. Nah, untuk klasifikasi sendiri setahu saya itu untuk labelnya itu kan harus nominal ya. Nah, nominal sendiri tujuannya itu tuh kalau enggak yes or no atau enggak true or false, seperti itu. Jadi di sini kan ada TF nih. Nah, kita jadikan label. Nah, ini untuk tipe datanya kita diamkan saja. Kemudian di next, taruh di local repository. Yes. Nah, kita ke view prosesnya ya. Nah, sini kan ada balloons, biasa di drag.
Kemudian untuk klasifikasi sendiri kita menggunakan algoritma decision tree atau naive Bayes atau KNN, K nearest neighbor. Cuman saya di sini akan menggunakan decision tree. Nah, untuk decision tree juga sama ya sebenarnya. Penjelasannya itu ada di sebelah kanan bawah, pojok kanan bawah. Ada inputnya tra, ini tra training set. Jadi yang inputan itu data training ya. Kemudian outputnya ada model, ada example set, ada weight, ada berat. Nah, tapi kali ini kita hanya menggunakan yang model saja. Nah, jadi seperti ini. Jadi semisal nih ya, untuk warna ungu dengan aksi di stretch itu dilebarkan, kemudian dengan umur misalkan umurnya dewasa nih, berarti true. Yang kalau misalkan umurnya dia masih anak-anak, berarti false. Seperti itu untuk yang data klasifikasi. Nah, kita lanjut ke data yang keempat, yaitu data clustering. Untuk data clustering kita pakai lokal, kita ambil dari lokal komputer kita, dan biasa dataset tersebut saya ambil dari UCI. Nah, yang clustering saya nama datasetnya yaitu Chemical Composition of Ceramic dataset. Nah, ini sama di select all aja. Nah, bagian yang membedakan data clustering ini, dia itu tidak memiliki kelas, namun kita tetap harus mencantumkan ID. ID di sini tuh gunanya untuk pengelompokan. Nah, untuk menentukan ID-nya itu kita menggunakan yang ceramic name. Ini dijadikan ID. Dan yang ini sisanya kita samakan saja karena memang sudah sesuai ya. Di next, taruh di sini. Lalu kita drag chemical composition-nya dan kita cari algoritma yang bisa digunakan untuk clustering itu K-means ya, salah satunya. K-means. Nah, di sini saya akan clusterkan, membagi data tersebut menjadi 3 bagian saja. Nah, kemudian ditarik, lalu clue di sini itu ada 2 ya. Nah, yang clue pertama itu cluster model, untuk clue yang 2 itu cluster set. Nah, jadi kita tetap dua-duanya ditarik ke situ, kemudian di run. Oh, ini ada sedikit error ya. Sudah di quick fix, kemudian kita run. Nah, keluar. Nah, ini cluster 0 1 2. Nah, ini cluster model. Jadi untuk di cluster 0 itu terdapat 47 jenis, cluster 1 ada 25 jenis, cluster 2 ada 16 jenis. Nah, untuk yang ininya bisa dilihat visualization-nya. Nah, seperti ini. Di bawah sini kan ada tulisan clusternya, ini sudah terclustering dengan baik ya. Seperti itu untuk yang clustering. Oke,
Untuk yang dataset terakhir itu memiliki peran asosiasi. Nah, sama caranya tadi untuk mendapatkan datanya itu dari lokal PC kita sendiri. Association. Nah, saya menggunakan dataset transaksi. Nah, kemudian untuk customer kita ganti menjadi ID, lalu untuk data yang lain kita ganti tipe datanya menjadi binominal, integer ya, tipe datanya integer. Nah, ditakutkan kalau misalkan integer itu algoritmanya tidak akan bekerja, jadi saya ganti menjadi polinominal. Next, finish. Nah, lalu biasa di drag and drop. Kemudian di sini ada algoritmanya, yaitu fpgrowth. Di fpgrowth ini kita tetap harus menambahkan satu hal lagi, yaitu create association rules. Ini yang akan membuat keterhubungan antar atributnya. Ditarik aja, kemudian dari v ke it, dari rules sama it. Nah, it itu apa sih? It itu ada di sini ya, item sets. Oke. Nah, lalu kita run aja. Nah, untuk tahu hasilnya itu ada di sini. Nah, jadi untuk di association rules ini ada yang namanya confidence. Nah, confidence itu biasanya dia yang menentukan kepastian seorang customer ini membeli antara kedua barang ini. Semisal boneka, jika dia membeli boneka dan sabun, apakah dia akan membeli keduanya gitu kan. Dan ternyata di confidence-nya menjawab iya, karena satu. Semakin mendekati satu, maka keakuratan atau kebenarannya itu semakin iya gitu, kayak sifatnya tuh iya, pasti akan membeli itu gitu. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari pengujian kelima dataset dengan peran data mining yang berbeda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.